Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alif Rizkiawan, NIM 90400118058. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan dua materi. Jadi materi pertama yaitu mengenai e-bisnis dan kerjasama global. Materi kedua yaitu adalah strategi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Oke, langsung saja kita beralih ke materi pertama. Oke, jadi materi pertama yaitu mengenai e-bisnis dan kerjasama global. Jadi sebelum kita ke inti pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu e-bisnis dan apa sih itu kerjasama global. Jadi e-bisnis itu adalah suatu bentuk bisnis yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti komputer dan juga jaringan internet. Jadi itulah pengertian dari e-bisnis. Jadi selanjutnya kerjasama global. Apa itu kerjasama global? Jadi kerjasama global yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi jika kita menggabungkan keduanya ini dapat kita artikan sebagai suatu bentuk bisnis atau bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti komputer dan juga jaringan internet. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya mengenai apa itu e-bisnis dan juga apa itu kerjasama global. Oke, baik, selanjutnya proses bisnis dan sistem informasi. Jadi proses bisnis ini adalah suatu kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain guna untuk menghasilkan keluaran yang mendukung strategi dan sasaran perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi dalam sebuah proses bisnis ini harus mempunyai yang pertama yaitu tujuan yang jelas, yang kedua adanya masukan dan juga keluaran, yang ketiga menggunakan resource atau yang biasa kita sebut dengan sumber, yang keempat mempunyai tahapan dalam suatu kegiatannya, yang kelima dapat mempengaruhi unit dalam sebuah organisasi, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses bisnis ini adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait guna untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke, baik, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu tujuan dari e-bisnis. Jadi tujuan diciptakannya e-bisnis ini adalah tidak lain sebagai pendukung efisiensi dan integrasi untuk pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, serta supply chain management atau yang biasa kita sebut dengan logistik manajemen. Selain itu, bisnis juga bertujuan untuk sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik. Jadi dengan berbasiskan internet kita telah dapat mengakses e-bisnis ini sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku dari pihak bisnis. Oke, baik. Jadi ini yang terakhir yang akan saya bahas, jadi mengenai manfaat e-bisnis. Jadi ada beberapa yang menjadi manfaat dari e-bisnis ini. Yang pertama itu meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok dan pendanaan yang sangat luas. Jadi di sini perusahaan dapat memasarkan produknya secara bebas, baik itu melalui pasar nasional maupun juga pasar global. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas terhadap pelayanan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi seluruh stakeholders. Dan yang terakhir yaitu dapat
mengatasi kesenjangan digital. Oke, baik. Jadi kita telah selesai membahas mengenai e-bisnis dan kerjasama global. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu mengenai strategi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Oke, jadi langsung saja kita beralih ke pembahasan pertama. Ini corporation. Jadi ini adalah perusahaan yang akan saya bahas mengenai strateginya dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi sebelum kita masuk, pertama-tama saya ingin memperkenalkan profil dari perusahaan ini. Jadi Sony Corporation adalah perusahaan dari Jepang yang berpusat di Minato, Tokyo, yang didirikan pada 7 Mei 1946 dan pemiliknya yang bernama Sony Kabushiki Kaisa. Jadi Sony ini telah mempunyai beberapa bisnis seperti elektrik konsumen dan profesional, hiburan, dan juga layanan keuangan. Jadi produk seperti elektrik konsumen, perangkat telekomunikasi, perangkat keras, permainan video, musik, dan masih banyak lagi telah diciptakan oleh perusahaan Sony ini. Dampak COVID-19 terhadap Sony Corporation. Jadi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap perusahaan Sony ini, karena pasalnya wabah pandemi COVID-19 ini telah berimbas kepada layanan dan juga penjual dari perusahaan Sony. Jadi produksi perangkat lunak, perangkat keras itu telah ditutup semuanya. Jadi Sony telah menutup banyak toko, kantor, pabrik, dan juga fasilitas lainnya di seluruh dunia. Apa yang perusahaan Sony lakukan? Jadi ada beberapa hal yang telah perusahaan Sony lakukan untuk mencegah wabah atau pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu seperti membersihkan pabriknya sehingga pabriknya itu menjadi higienis, menyuruh karyawannya untuk tetap memakai peralatan untuk mencegah virus COVID-19 ini. Yang ketiga, melarang karyawannya untuk melakukan perjalanan dinas keluar. Dan yang terakhir ada juga yang telah perusahaan Sony keluarkan, yaitu berupa dana sebesar 100 juta US dollar untuk tenaga medis yang tengah berjuang di garda terdepan sebagai penanganan COVID-19 ini.